melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya pada saat siang hari ini. Baik, kita akan mulai acara diseminasi kita di siang hari ini pada hari Rabu 7 Februari 2024. Nah, diseminasi hari ini kita akan dipimpin oleh Ibu Ruth Anna Marieta Sianturi selaku Ketua Kaprodi Pendidikan Agama Kristen. Nah, menurut saya tema diseminasi siang hari ini menurut saya itu sangat menarik ya teman-teman. Nah, di mana tema siang hari ini yaitu peran pendidikan agama Kristen dalam membangun moralitas seksual generasi Z. Baik, namun sebelum kita memulai acara diseminasi kita siang hari ini, kita akan mulainya dengan pujian penyembahan. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama memulai dari menaikkan setiap pujian penyembahan kita buat Tuhan. Sebab Dia layak kita sembah. Sebab itu kita mau sama-sama memberikan yang terbaik Dia lewat Dia setiap pujian penyembahan. Mari sama-sama kita katakan, My Jesus, my Savior, Lord, there's none like you. All of my days, I wanna praise the wonder of my comfort, my comfort, my shelter, power of refuge and strength.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat siang hari ini Tuhan kami bisa ada sama-sama berkumpul pada saat siang hari ini. Kami akan memulai Tuhan kegiatan diseminasi kami. Mari Tuhan yang memberkati kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan narasumber kami yaitu Burut pada saat siang hari ini akan menyampaikan materi bagi kami semua. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan, biar apapun yang disampaikannya Tuhan berguna bagi kami semua ya Tuhan. Terkhususnya buat kami mahasiswa-mahasiswimu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, untuk semuanya kembali lagi saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya untuk segera diaktifkan. Oh ya, setelah pemaparan materi dari beliau akan ada sesi tanya jawab ya. Nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh bertanya setelah pemaparan materi dari Ibu Rod. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada narasumber kita. Silakan Bu. Baik, terima kasih Karen. Ya, Shalom, selamat siang kepada Bapak Ibu pimpinan dan seluruh dosen, rekan mahasiswa yang telah hadir di seminasi hari ini. Terima kasih buat kesempatan buat saya secara pribadi untuk memaparkan satu artikel yang menjadi tugas tanggung jawab saya selama saya melanjutkan studi program doktoral di UKI. Jadi hal ini juga hal yang menarik untuk saya ingin sampaikan di diseminasi hari ini, dan artikel ini, tulisan ini juga sedang dalam project untuk disubmit dalam jurnal, sedang dalam proses. Baik, hari ini bahwa kita sama-sama membahas mengenai tentang peranan pendidikan agama Kristen dalam membangun moralitas seksual generasi Z di gereja. Nanti Karen bisa membantu untuk mengingatkan durasinya ya. Baik, saya akan mengawali mengenai tentang generasi Z yang menghadapi tantangan moralitas seksual. Apa saja yang dihadapi oleh generasi Z ini, tantangan apa saja yang mereka hadapi ya. Yang pertama bahwa generasi Z ini memiliki ciri khas yang kita tahu bahwa mereka tumbuh di era digital yang ada. Di era di mana perkembangan teknologi semakin maju, generasi Z berkembang di masa-masa era ini. Oleh karena itu, generasi Z ini pun akhirnya memiliki akses informasi yang mudah. Ketika misalnya kita bandingkan kepada generasi yang sebelumnya, yang di atas generasi Z, mungkin kalau berbicara mengenai tentang akses digitalisasi, bisa dikatakan bahwa generasi Z ini adalah generasi yang memiliki akses yang lebih mudah. Bahkan itu mau konten yang berbau negatif atau konten berbau positif, bahwa generasi ini ada di era ini. Dan karena mereka memiliki akses informasi yang mudah, sehingga generasi Z ini akibatnya terpapar dengan mudah sekali kepada konten-konten seksual di media sosial. Kita sering sekali lihat bahwa era-era saat ini di media sosial, konten-konten yang mengandung ras, seksual, pornografi, itu sudah banyak kita lihat itu ada di FYP atau di beranda kita. Nah, inilah yang menjadi tantangan yang dihadapi khususnya untuk generasi ini. Oleh karena itu, melihat dari tantangan yang dihadapi ini, di sini saya membahas mengenai tentang PAK di generasi Z di gereja. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh generasi Z ini, ketika kita hubungkan dengan sikap gereja, bagaimana kita bisa gambarkan sikap gereja terhadap tantangan generasi Z ini? Ada 3 sikap yang saya paparkan di sini, bahwa ternyata 3 sikap ini muncul gitu ya, seperti tidak nyaman, tabu, khawatir akan kontroversi gitu ya. Ketika berbicara tentang seksual, gereja mungkin akhirnya membahas ini sebagai topik yang mungkin dirasa adalah sebagai tabu gitu ya, tidak biasa dibicarakan kepada khalayak umum gitu ya. Akhirnya karena 3 sikap ini, saya memberikan
kesimpulan bahwa akhirnya memberikan akibat, yaitu akibatnya adalah gereja kurang memiliki peran dalam membangun moralitas seksual generasi Z. Diakibatkan karena merasa bahwa ini akan menjadi topik yang akan tidak nyaman untuk dipaparkan, untuk dijelaskan di dalam generasi Z. Karena ini adalah sebuah topik yang tabu, bahkan nanti bisa memunculkan kontroversi yang ada, karena akan ada beberapa pandangan yang merasa atau beberapa pemikiran yang merasa bahwa ini adalah sebuah topik atau sebuah materi yang dirasa untuk disampaikan itu akibatnya nanti akan menimbulkan kontroversi, ya. Namun kalau kita melihat ya dari sisi pengertian mengenai tentang moralitas, ini adalah sebuah hal yang sangat prinsip dan penting. Mengapa? Dari pemikiran mengenai tentang Lawrence Kohlberg, ternyata moralitas itu adalah sistem nilai, keyakinan, dan norma. Bahkan moralitas itu adalah upaya manusia untuk menentukan bagaimana dia harus berperilaku. Berdasarkan pertimbangannya, apakah ini baik, apakah buruk, benar, dan salah. Dan menurut pemikiran dari Jonathan Haidt juga mengatakan bahwa ini adalah sebuah intuisi, sistem dari intuisi atau penalaran yang akhirnya membentuk sebuah persepsi manusia. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang salah dan buruk. Menjadi sebuah kesimpulan, moralitas ini adalah sistem. Di mana itu ada keyakinan dalamnya, ada norma, yang akhirnya sistem nilai keyakinan norma inilah yang mengatur perilaku manusia. Sehingga manusia tersebut dapat mempertimbangkan yang baik, yang buruk, dan salah. Ini tentang moralitas. Berikutnya, bicara mengenai seksualitas, saya mengambil dari grand teorinya dari Sigmund Freud. Bahwa Sigmund Freud menggunakan dengan pendekatan struktural, di mana Freud berpendapat bahwa adanya konflik antara id, ego, dan superego di dalam konteks seksualitas. Ini mengakibatkan adanya sumber ketegangan psikologis ketika adanya konflik dari ketiga struktural ini. Sehingga untuk mengatasi ketiga konflik ini di dalam konteks moralitas seksual, yang berperan dan bertanggung jawab dalam pendekatan struktural ini, yang berperan penting yaitu superego. Mengapa? Karena superego inilah yang berperan dalam menekankan dorongan seksual itu. Sehingga superego ini juga akan memberikan sebuah intuisi, sebuah impuls ya, untuk mengetahui bahwa ada yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut. Mengenai superego ini, kalau Bapak Ibu dan rekan mahasiswa lihat ya, dari gambar ini bisa melihat bahwa ada yang namakan ego, id, dan superego. Tapi kita fokus mengenai tentang moralitas seksual ini, kita lebih menekankan kepada aspek di struktur superegonya. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa superego inilah yang berperan di dalam menginternalisasikan sistem itu, keyakinan itu. Sehingga manusia dia bisa dapat berpikir yang mana yang baik, yang mana yang benar, yang mana yang buruk dan salah. Karena superego itu berbicara tentang suara hati. Superego itu juga berbicara tentang sistem kendali atau kontrol. Dan disinilah terdapat komponen berisikan norma dan nilai. Jadi ketika kita berbicara tentang moralitas, ternyata superego diperlukan agar membentuk moralitas seksual individu itu supaya standar moral yang diinternasikan dari lingkungannya itu mempengaruhinya dalam mengambil keputusan dan perilaku seksual. Berangkat dari teori ini, akhirnya kita mengacu kepada bagaimana peran pendidikan agama Kristen di dalam membentuk superego generasi Z itu, di dalam membentuk moralitas seksual generasi Z itu. Yang pertama, perannya adalah mengintegrasikan pendekatan yang berbasis nilai dalam kurikulum moralitas seksual. Mengapa? Sering sekali yang saya menemukan bahwa misalnya dalam lembaga, ya khususnya dalam gereja, kalau berbicara mengenai tentang moralitas seksual, pendekatan yang digunakan dalam mengajarkan itu berbasis legalitas. Apa yang dimaksud dengan berbasis legalitas? Yaitu aturan yang kaku, peraturan yang tegas, namun tidak mendasari, tidak mempertimbangkan kepada pembentukan karakter, pengembangan perilaku dari generasi tersebut. Sehingga contohnya Bapak Ibu, misalnya kita melihat pola didik
Tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C. Ya. Legalitas yang diberikan hanya sekedar aturan-aturan yang kaku. Hanya sekedar kepada penekanan hukuman dan sanksi. Hanya sekedar kepada memastikan ini harus patuh kepada hukum, harus patuh kepada peraturan. Apakah salah? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi ketika pendekatan berbasis legalitas ini hanya mengedepankan kepada aturan, memfokuskannya kepada aturan yang kaku itu, peraturan yang tegas, tetapi tidak mempertimbangkan kepada kesadaran internal, kepada kesadaran pertanggungjawaban pribadi dari generasi tersebut. Sehingga generasi itu bertumbuh hanya kepada aturan yang kaku. Generasi itu bertumbuh hanya kepada peraturan-peraturan yang legal, yang aspek perilaku harus seperti ini, harus seperti itu, tanpa dia harus memahami mengapa dia harus mengambil keputusan ini. Mengapa dia harus mengambil pemahaman seperti ini? Mengapa dia harus memiliki penghormatan terhadap dirinya? Mengapa dia harus mempertimbangkan mengapa melakukan A, melakukan B. Ini yang harus kita katakan bahwa gereja dalam membentuk moralitas seksual generasi Z-nya, kita harus juga berdasarkan kepada pendekatan berbasis nilai. Karena tujuan inilah yang dapat membentuk individu memahami moral yang kuat, akhirnya dia bisa membuat keputusan etis di dalam konteks seksualitasnya. Akhirnya dia juga bisa memiliki kedewasaan, memiliki pemahaman dalam mempertimbangkan mengambil keputusan dan tanggung jawabnya. Yang berikutnya adalah itu tentang kurikulum moral seksualitas. Mungkin ada beberapa gereja ya sudah melaksanakan kurikulum tentang pendidikan seksual dalam gerejanya. Tapi ada beberapa juga yang merasa seperti yang saya jelaskan di awal, karena sikap yang tabu, sikap yang merasa ini takutnya jadi kontroversi atau tidak nyaman, sehingga pendidikan seksual ini bukan menjadi materi yang disoroti oleh gereja untuk diajarkan oleh generasi Z ini. Padahal kalau kita melihat untuk pembentukan superego, untuk pembentukan moralitas seksualnya perlu materi-materi yang membawa generasi ini memahami moral tanggung jawab dalam pengembangan keputusan etisnya. Seperti apa? Mereka diajarkan mengenai tentang gender, mereka diajarkan untuk kesetiaan, menghormati, nilai-nilai yang harus tercermin dalam seksualitas itu, mengenai cinta seperti apa, kasih seperti apa. Hal ini menjadi materi kurikulum yang penting di dalam pengembangan kesadaran, pemahaman tentang moral seksual terhadap generasi Z. Inilah peran pendidikan agama Kristen. Yang berikutnya, yaitu selain berbicara tentang kurikulum dan selain berbicara tentang pendekatan yang digunakan oleh pendidikan agama Kristen, yang berikutnya adalah model pembelajaran yang harus bersifat pengalaman atau reflektif. Mari kita lihat gambar diagram yang ada di sini. Reflective learning itu berbicara adalah tentang thinking backward, thinking forward, dan thinking outward, dan thinking inward. Yang artinya adalah pembelajaran reflektif ini adalah model di mana generasi itu diajar melihat kembali apa yang telah dilakukan dan membuat rencana tindakan apa yang dapat diambil dan mencari pengaruh dan konsekuensi. Setelah itu introspeksi terhadap perasaan dan nilai dan kepercayaan pribadi. Sehingga dengan adanya pembelajaran reflective learning ini membantu generasi Z ini atau individu ini untuk memahami, mengenali motivasi, dorongan dan kepercayaan pribadi mereka dalam memahami konteks seksualitas. Sehingga reflective learning inilah yang membantu individu untuk menjalin keselarasan tentang nilai moral agama yang diinternalisasi melalui super ego dan pengalaman belajar serta refleksi pribadi. Contoh Bapak Ibu, dengan pembelajaran reflective learning ini, generasi diajar untuk melihat kasus-kasus isu-isu yang terjadi di lingkungan mereka sendiri tentang seksualitas. Dari kasus isu tersebut, generasi itu diajar tindakan apa yang seharusnya diambil untuk ke depannya agar isu itu tidak dialami oleh pribadinya. Dan apa konsekuensi dari isu tersebut? Apa konsekuensi dari apa masalah studi kasus tersebut? Setelah itu, studi kasus itu diinternalisasikan kepada nilainya, kepada kepercayaan pribadinya. Ini namanya reflektif. Kembali lagi, kalau pendekatannya berbasis legalitas, hanya bersifat tidak boleh, tidak ini salah, ini masuk neraka,
Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kamu berdosa, kamu sudah tidak kudus. Tetapi kalau berbicara tentang reflektif, dia diajarkan tiap pemnya. Yang terakhir, berikutnya adalah pelajaran berbasis konseling dan pembimbingan. Selain tentang reflektif, generasi kita juga, gereja juga dapat berperan untuk melakukan pembelajaran yang berbasis konseling dan pembinaan pribadi untuk khusus mengenai tentang pendidikan seksual holistik ini. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa ini begitu penting? Karena tantangan yang dihadapi oleh generasi Z ini di dalam menghadapi teknologi, dalam menghadapi konten-konten, kalau kita melihat seperti contoh kasus LGBT Bapak Ibu. Kalau dulu LGBT itu sebuah isu kasus yang rasanya tidak mungkin untuk dikontenkan secara media sosial. Namun bagaimana sekarang? Sekarang mengenai konten-konten LGBT ini udah menjadi konten hal yang wajar kalau kata dunia. Sudah banyak sekali konten kreator yang mengekspos dirinya, yang mengakui dirinya, membuat kegiatan kesehariannya dengan sesama jenisnya. Bagaimana tantangan gereja untuk dalam mempersiapkan generasinya? Yang seperti tadi saya katakan, bahwa peran gereja dalam pendekatannya, dalam model pembelajarannya, dalam kurikulumnya, juga tidak boleh melupakan tentang moralitas seksual ini. Sebab itu sebagai kesimpulan bahwa pendidikan agama Kristen di dalam gereja harus memiliki peran seperti menyediakan pendidikan. Ada lingkungan yang memang bersama-sama mengintegrasikan, membawa generasi ini kepada nilai-nilai pendekatan yang memahami tentang tanggung jawab, adanya bimbingan, adanya komunitas yang mendukung, dan generasi Z itu dibekali dengan dasar moral yang kuat. Sehingga gereja memiliki generasi Z menghidupi seperti tema tahun ini, bangkit dan jadi teranglah. Dan gereja harus menjadi tempat yang aman bagi mereka. Ketika misalnya kita memiliki generasi Z yang jatuh, saya percaya bahwa kita masing-masing, bahkan mahasiswa, Bapak Ibu dosen, adalah orang-orang yang terlibat di gereja. Tapi kita hadir menjadi orang yang memberikan kesembuhan, bukan menjadi orang yang legalitas tadi atau memberikan tuduhan, intimidasi, ya, sehingga generasi Z itu keluar dari gereja. Dan mereka memiliki pengalaman yang baik, emosionalnya baik, bertumbuh dan berkembang di gereja. Wow, ini menjadi sebuah hal tantangan khususnya bagi setiap kita, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan gereja, orang-orang yang terlibat dalam pendidikan di gereja. Ini menjadi sebuah isu materi yang bisa kita kembangkan dalam pelayanan kita. Baik, terima kasih. Saya buka untuk sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dan rekan mahasiswa. Tuhan memberkati. Oke, baik. Terima kasih Bu Ruth untuk pemaparan materinya. Mungkin ada yang mau bertanya, Ibu Kina? Saya Oke, silakan. terima kasih. Shalom Bu Ruth. Saya sangat tertarik dengan permasalahan ini karena fenomena yang terjadi saat ini ya seperti inilah ya. Cuma yang menggelitik hati saya itu ketika Bu Ruth berbicara tentang lapisan jiwa dari Sigmund Freud, yaitu id, ego, dan superego. Ya, di mana id itu kan kita tahu itu bawaan sejak lahir. Orang lapar minum, jatuh cinta itu sudah bawaan sejak lahir. Ego itu dibentuk ketika kita hadir di dunia, dibentuk oleh milieu lingkungan. Dan superego itu kita dapati ketika kita menemukan pendidikan, banyak baca, pendidikan moral dari orang tua, pendidikan seks, apa semua, sehingga kalau lingkungan kita itu terjadi macam-macam, kita tidak akan tergoda. Mamanya it kan, oh saya pengen si gadis itu, dia cantik, walaupun dia punya pacar saya akan mau ya. Tetapi super egonya nggak ada, dia sudah bicara tentang moral, tentang etika, dia sudah belajar tentang etika teologis, etika sosiologis, itu tidak baik. Nah, super egonya mengatakan jangan, itu tidak baik ya. Nah, tadi dikatakan bahwa super ego itu adalah suara hati ya. Nah, suara Tuhan itu di mana Bu? Karena suara hati itu
saya tahu kalau super ego itu adalah lapisan jiwa atau moral-moral yang kita peroleh dari pengetahuan, membaca, didikan, dan segala macam yang membuat kita tali kekang untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh ego, yang membuat diri kita sering terlalu ke kiri, sering berbuat amoral, dekadensi moral karena dipengaruhi oleh ego ini. Ya. Nah, ego. Tapi kalau super ego ini kan dia tali kekang untuk kita. Nah, di mana suara Tuhan ini di situ? Karena kalau kita lihat bukan intuisi Apu di super ego itu sudah seperti imajinasi, imajiner karena sudah berdasarkan kenyataan bahwa melakukan seperti ini tidak baik. Dan dia bisa membayangkan kalau dia melakukan seperti itu akan terjadi hal-hal yang negatif. Jadi berdasarkan faktanya. Jadi bukan lagi suara hati tetapi hal-hal yang berdasarkan pendidikan, moral, etika, baik buruk dan nah suara Tuhan kira-kira di mana Bu? Baik, terima kasih Bu Kina. Ya, ketika tadi saya menjelaskan bahwa ada 3 aspek mengenai super ego ini ya, bahwa dari apa yang Ibu Kina sampaikan, saya mengacu kepada pemahaman dari pengertian moralitas tadi, Bu. Karena seperti yang tadi saya jelaskan, moralitas ini kan berbicara tentang sistem, keyakinan, atau nilai moral yang berhubungan kepada pertimbangan individu tersebut kepada apakah pertimbangan ini baik atau buruk. Nah, kenapa saya hubungkan kepada teori dari Sigmund Freud? Karena berbicara mengenai struktural yang super ego tadi. Untuk mempertimbangkan baik atau buruknya ini, disinilah super ego yang berperan, gitu ya. Makanya tadi saya bilang ada sistem kendali atau kontrol. Karena di super ego ini ada berbicara tentang komponen yang adanya bersifat norma dan nilai, gitu. Bagaimana dengan suara Tuhan, gitu ya? Kok sebenarnya suara Tuhan yang dimaksud Ibu Kinayati bukan seperti audible ya, saya paham mungkin bukan itu yang maksud Ibu Kina. Tetapi kalau saya membahasakannya bahwa dari pengertian pemahaman untuk kontrol itu ya Bu ya, dari kontrol kepada pengaruh dari sisi agamanya, dari sisi kehidupan dia dengan Tuhan seperti apa gitu ya. Saya rasa itu juga berletak kepada super egonya. Oleh karena itu, super ego itu tidak hanya dikembangkan. Super ego itu tidak hanya bertumbuh dari sisi pendidikan sekuler atau motivasi-motivasi dari dunia, tetapi super ego ini juga dapat bertumbuh berkembang ketika dia membangun hubungan dengan membaca Alkitab, dia melakukan kegiatan kerohanian yang baik, doa pujian yang baik. Akhirnya super ego yang berbicara tentang standar moralitas dalam kekristenan dalam seksualitas ini pun karena dia tahu siapa pribadinya, identitasnya di dalam Tuhan, gitu ya. Identitasnya sebagai anak Tuhan. Ini mungkin menjadi jawaban bahwa super ego mungkin bahasa saya diberi makanan gitu ya Bu. Diberi makanan dari pengalaman kerohaniannya juga, seperti itu. Ibu Kinayati. Terima kasih Bu buat masukannya juga. Barangkali Bu gini, kalau kita mengikuti Pak Mahni Suseno ya, jadi moral itu kan ada moral yang universal dan moral teologis ya. Mungkin tadi Ibu mengatakan moral yang teologis itu ada suara Tuhan dan sebagainya ya. Kalau moral umum kan itu orang melakukan sesuatu tanpa pamrih ya. Jadi ada 3 prinsip moral, moral sikap baik, keadilan maupun salah satu yang mungkin belum tersinggung yaitu kita harus hormat kepada diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, dan kita harus punya disiplin pribadi. Jadi generasi Z itu tidak boleh mereka boleh mengikuti perkembangan teknologi yang modern yang super canggih, tetapi mereka tidak boleh hanyut ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana kalau mereka itu punya disiplin pribadi ya, mereka harus tegakkan disiplin pribadi, tidak akan terpengaruh dengan pergaulan apapun ya. Kalau mereka mencintai diri mereka sendiri, menghormati diri kita sendiri, maka tidak akan berlaku hal-hal negatif ya. Seperti mahasiswa-mahasiswa kita, mereka kuliah di teologi, berarti mereka sangat menghargai dirinya ya. Jadi kalau mereka menghargai dirinya, menghormati dirinya, disiplin pribadi, maka
dan mereka taat kepada agama, etika teologis, ya, etika sosiologis juga ya harus ada. Nah, mereka akan selamat mengalami dunia yang serba menakutkan ini. Jadi tidak akan terjadi seks bebas. Barangkali itu hanya tambahan. Terima kasih Bu Kina buat tanggapannya yang sungguh luar biasa ya. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Bu Kina bahwa kesadaran diri dari generasi itu sangat penting sehingga dari mengetahui identitasnya siapa itu juga akan mempengaruhi dari perilaku pertimbangannya dalam mengambil tindakan, mengambil keputusan. Terima kasih Bu Kina Ya, buat sama-sama. tanggapan. Terima kasih Bu Kina dan terima kasih Bu Ruth untuk jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Justinus. Silakan Pak. Iya, selamat siang Ibu Ruth. Terima kasih presentasinya luar biasa. Yang saya mau tanyakan begini Bu, dari awal kan dikatakan ini peranan PAK ya Bu ya, peranan pendidikan agama Kristen. Nah, di bawah itu ada tulisan segala sesuatu kan harus ada keselarasan dengan antara nilai-nilai moral agama seperti itu. Tetapi pada kolom pendekatan saya melihat tidak ada pendekatan agama yang berlandaskan firman Tuhan. Memang tadi Ibu jelaskan kepada Bu Kina bahwa pendekatan yang Ibu ambil adalah pendekatan moral gitu ya Bu ya. Nah, kenapa tidak dibuat sesuatu yang lebih detail dengan mengubah itu sebagai pendekatan agama seperti itu. Jadi kelihatan ada firman Tuhan karena kita sebagai orang Kristen kan mau nggak mau namanya pendekatan moral itu pasti berlandaskan ayat-ayat firman Tuhan seperti itu. Nah, saya cuma mau tahu apa alasan Ibu Ruth untuk tidak ambil langkah seperti itu. Gitu aja sih Bu. Makasih Bu. Terima kasih Pak Justinus. Baik, mengenai tanggapan tadi, sebenarnya dari artikel saya ini, saya sebenarnya memaparkan juga Pak, mengenai tentang mengenai tentang moralitas seksual itu dalam pendidikan agama Kristen. Ada beberapa ayat juga yang saya tampilkan, saya munculkan, saya kembangkan di artikel saya, itu mengenai tentang 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20, mengenai tentang lahirlah dari percabulan, mengenai tentang dosa yang diperbuat melalui percabulan ini untuk dirinya sendiri, bahwa terus saya juga membahas tentang tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Saya juga membahas mengenai tentang 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5. Nah, memang hal ini saya tidak sampaikan di diseminasi hari ini karena saya rasa juga tadi saya memfokuskan kepada perannya gitu ya, sehingga mungkin kesannya saya lebih kepada aspek pendekatannya dan aspek kepada model kurikulumnya dan aspek kepada pembelajarannya. Mungkin jadi akhirnya dari sisi teoritis kepada moralitas secara Kristen itu memang mungkin tadi saya terlewatkan untuk tidak saya sampaikan di diseminasi hari ini. Namun kembali lagi di artikel saya mengembangkannya juga gitu. Mungkin nanti ada kesempatan saya juga bisa menyoroti tentang moralitas seksual dari sisi Alkitabnya. Mungkin nanti kesempatan yang berikutnya untuk saya diberi kesempatan untuk memaparkannya. Demikian Pak Justinus, terima kasih. Oke Bu, makasih Bu Ruth keterangannya Bu. Oke, baik. Selanjutnya saya persilakan Ibu Astrid untuk bertanya. Silakan Bu. Baik, Sharon, terima kasih. Makasih, Salam Guru, terima kasih untuk presentasi luar biasa. Saya di sini tertarik dengan generasi Z. Kebetulan saya pernah pelayanan. Ada satu gereja pada waktu kayak pelayanan itu, mereka itu cukup banyak ya, sekitar 50 generasi Z itu ada tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Mereka sibuk dengan gadget mereka sibuk dengan HP mereka, bahkan banyak yang nonton video porno. Nah, ini jadi pertanyaan saya kepada Pak Pendetanya, Pak, kok bisa seperti ini? Jawab pendetanya, ya sudah ditegur, sudah dibimbing, tapi sulit banget ya katanya. Ya mungkin kita hanya perlu doa aja supaya Roh Kudus menyadarkan mereka gitu loh. Nah,
Memang kalau generasi Z kan memang dikenal sulit untuk diatur ya, sulit untuk dikasih tahu karena mereka memang merasa lebih pintar, merasa lebih baik bahkan dalam teknologi mereka gitu loh. Nah di sini saya mau tanya, apakah memang generasi-generasi Z ini hanya cukup untuk pendekatan saja, berdoa saja? Adakah kiat-kiat lain gitu loh untuk membawa mereka itu benar-benar gitu untuk tidak hidup dalam baik dalam kebebasan seks maupun dalam hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka gitu loh. Kiat-kiat tertentu itu seperti apa ya, Bu? Misalnya pendekatan tertentu, apakah cukup dengan pendekatan itu saja, menegur mereka atau berdoa, apakah cukup dengan begitu saja gitu loh. Itu aja, Bu. Terima kasih Ibu Astrid. Baik, izinkan saya menjawab Bu, karena mungkin saya tidak terlibat langsung di gereja tersebut ya. Jadi saya menjawab dari sisi general pemahaman saya, karena saya tidak ada langsung turun di lapangan tersebut ya. Jadi saya menjawab secara general. Kalau saya mendengar dari penjelasan Ibu Astrid, berarti sebenarnya gereja merasa sudah memberikan pendekatan mendidik mengarahkan generasi tersebut. Namun kondisinya ya tetap ternyata kurang direspon gitu ya oleh generasi Z ini, anak-anak muda ini. Kalau berbicara tentang pendekatannya Bu, kalau misalnya tadi saya sudah menjelaskan kepada peran, sebenarnya peran yang saya berikan ini, yang saya sarankan ini, ada hal yang paling penting sebelum diimplementasikan perannya. Apa itu? Yaitu kedekatan terhadap generasi Z. Bahwa gereja harus terlebih dahulu diterima oleh generasi Z itu. Mengapa? Karena generasi Z ini adalah generasi yang bisa dikatakan adalah generasi yang tertutup, tidak mudah untuk beradaptasi segampang itu, atau tidak mudah untuk percaya karena mereka selalu menggunakan kata trust issue gitu ya. Sehingga kalau misalnya mereka merasa belum ada di lingkungan yang menerima mereka, atau lingkungan yang seperti belum menciptakan dunia yang inklusif menerima, atau bahkan mereka merasa adanya kesenjangan generasi, tidak didengar atau disepelekan atau sering dituntut gitu ya. Nah bagi saya sebelum kita mengimplementasikan peran ini, memang untuk generasi ini yang pertama ini adalah untuk pendekatan dari sisi penerimaan. Ya, kita harus menerima mereka dan tentu kepada hal ini bahwa dari pemahaman singkat saya, general saya ya, tentang generasi Z ini, bahwa mereka itu memandang seseorang, bahkan memandang orang yang lebih dewasa atau lebih tua itu berbicara tentang integritas. Artinya mereka melihat pemimpin atau kakak rohani yang bisa dikatakan di depan dan di belakang sama. Kalau misalnya mereka merasa bahwa di depan A, ternyata di belakang B, nah ini kembali lagi ada hal-hal hambatan untuk kita masuk kepada peranan yang saya sarankan tadi. Jadi mungkin gitu ya, mungkin kalau melihat kasus yang Ibu Astrid sampaikan, saya rasa bahwa fellowship, pendekatan, penerimaan, kedekatan itu perlu dibangun lagi. Namun tidak dengan sistem kesenjangan generasi. Ketika misalnya pemimpin yang terlalu tua, namun menggunakan pendekatan seperti cara generasi yang lebih di atas mereka, memang agak sulit juga. Makanya taktik-taktik, strategi untuk pendekatan itu kita harus lebih menyesuaikan karakteristik dari generasi tersebut. Saya rasa ketika kita sudah mengadakan penerimaan ini, memiliki kepercayaan ya dari mereka, ketiga saran saya tadi bisa kita implementasikan. Ya, ini menjadi bahan pemikiran sementara saya gitu, melihat dari apa yang Ibu Astrid sampaikan. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Astrid. Terima kasih Bu Astrid. Baik, Bu Ruth, makasih Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bu Astrid, terima kasih juga Ibu yang sudah menjawab.
Selanjutnya pertanyaan yang ketiga saya serahkan kepada Intan. Silakan. Oke, terima kasih Kak Karen dan terima kasih Ibu Ruth untuk kesempatannya. Di sini saya Oke, maaf. Di sini saya ingin bertanya, seberapa penting dan apa dampak dari topik yang dibahas hari ini mengenai yang namanya moralitas seksual ketika diajarkan, apalagi sampai pada yang namanya pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum yang dimaksud ini adalah pengembangan kurikulum dalam sebuah gereja. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Intan, ya, ketika gereja ya tidak menyoroti bahwa isu ini adalah isu yang penting untuk generasi Z, saya rasa gereja akan kehilangan generasi untuk meneruskan perkembangan kemajuan dari gereja tersebut. Ya, mengapa? Karena anak muda generasi ini tantangan hidupnya adalah mengenai tentang kekudusan hidup ya, khususnya dari sisi pergaulan lingkungannya. Oleh karena itu ini isu yang saya rasa harus menjadi sorotan oleh gereja, khususnya pendidikan yang ada di gereja, supaya generasi ini tidak hilang, gitu ya. Generasi ini akhirnya tidak memilih untuk keluar dari gereja. Namun ketika gereja hadir dari sisi pendidikan tentang seksualitas ini, saya yakin dan percaya gereja akan memiliki generasi yang hidup kudus, mereka cinta mati-matian, mereka akan melayani Tuhan dengan talenta, dengan kemampuan, bakat yang mereka miliki. Nah, ini yang saya rasa gereja harus memahami juga, karena seringkali kan kita lihat bahwa generasi ini, pengalaman yang saya lihat juga banyak generasi muda yang kita lihat dari sisi pelayanannya sungguh luar biasa, tapi akhirnya jatuh gitu ya. Oleh karena itu ya, gereja tidak boleh melupakan bahwa ini adalah sebuah isu yang penting sekali untuk menjadi hal esensi dalam kemajuan gereja tersebut. Demikian Intan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ruth. Selanjutnya, saya serahkan kepada Marta. Silakan. Baik, terima kasih Kak Karen, terima kasih Ibu Ruth untuk pemaparan materinya luar biasa dan memberkati juga kami generasi Z ini dan juga jurusan pendidikan agama Kristen ini yang nanti akan mengusahakan bagaimana dampak peran pentingnya pendidikan agama Kristen ini dalam kehidupan sosial. Yang menjadi pertanyaan kami, Ibu, bagaimana sih peran pendidikan agama Kristen ini dalam melakukan revolusi pada moralitas generasi Z supaya bisa memahami kebutuhan diri sendiri atau karakteristik yang ada pada diri mereka, sehingga nanti dalam memahami kebutuhan ini moralitas itu pasti akan bisa lebih baik lagi, Ibu. Seperti itu sih. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Marta. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa saya memberikan sebuah 3 model pendekatan atau peran yang bisa dilakukan, yaitu pendekatan berbasis nilai, dan adanya kurikulum untuk tentang pendidikan seksualitas ini, dan berikutnya juga tentang pendekatan pembelajaran reflektif, ya, untuk mengajarkan generasi muda, sehingga dia bisa mempertimbangkan atas tindakan yang dia tentukan, dan berikutnya tentang pendekatan yang berbasis konseling atau pribadi. Nah, namun dari keseluruhan peran ini pastinya memerlukan sumber daya manusia pengajar-pengajar yang memang saya rasa adalah orang yang fokus, penting untuk pengimplementasian pendekatan ini. Karena ketika pendekatan ini hanya tertulis secara dokumentasi, tetapi ternyata dari sumber daya manusianya belum siap sedia, ya ini juga menjadi kendala, menjadi hambatan. Jadi yang saya
lihat bahwa seluruh aspek di dalam pendidikan, baik itu pengajarnya, baik itu kurikulumnya, baik pembelajarannya, ini harus bersinergi untuk meningkatkan pendidikan moralitas seksual ini kepada generasi Z yang ada di gereja. Demikian, Marta. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih, Bro. Selanjutnya pertanyaan terakhir di room chat. Shalom, selamat siang Ibu Ruth. Perkenalkan sebelumnya saya dengan Silvanus dari Prodi Teologi 2023. Saat ini yang saya mau tanyakan adalah yang pertama, bagaimana cara melakukan follow up terkait isu moralitas seksual terhadap generasi Z? Terus yang kedua, menurut Ibu Ruth, apakah moralitas seksual ini menjadi masalah utama terhadap generasi Z saat ini? Padahal isu-isu lain yang sedang dihadapi oleh generasi Z saat ini cukup banyak. Mohon pandangannya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih buat pertanyaannya dari Silvanus Petra ya. Baik, untuk yang pertama bicara tentang follow up. Pastinya tentang moralitas seksual ini tidak bisa diajarkan hanya sekali kepada generasi Z, khususnya di gereja. Artinya, ketika saya tadi memberikan pendekatan memiliki kurikulum, berarti pembelajaran itu dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, gitu ya. Namun, pembelajaran itu bisa seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada pembelajaran yang bersifat reflektif dan ada pembelajaran yang bersifat konseling atau pembinaan. Oleh karena itu, bagaimana harusnya gereja dalam maintenance tentang moralitas seksualnya? Kedua peran ini dapat diimplementasikan. Selain gereja memiliki kurikulum, gereja juga lakukan pembinaan seperti memilih kakak rohani yang layak, yang memang sudah berpengalaman gitu ya, dengan adik-adik rohaninya. Oleh karena itu kakak rohani ini memiliki komunikasi hubungan yang terus-menerus dari sisi apa? Bukan moralitas seksual aja mungkin ya, dari sisi kedewasaan kerohanian generasi itu dari hari ke hari. Ini saya pernah melihat ada satu gereja, mereka sangat fokus gitu ya kepada pembinaan generasinya, sehingga mereka dibagi kepada kelompok dan mereka punya pertemuan, punya komunikasi yang terus-menerus di dalam follow up, maintenance generasi tersebut. Bahkan tidak hanya moralitas seksual aja, pengalaman pribadi, masalah pribadi, hal itu menjadi terkoordinir di dalam kelompok tersebut. Nah ini mungkin menjadi sebuah saran juga untuk strategi follow up yang bisa diberikan. Demikian. Yang kedua, memang benar bahwa moralitas seksual ini bukan satu-satunya isu yang dihadapi oleh generasi Z. Banyak sekali. Tapi dari pemikiran saya bahwa isu ini adalah menjadi isu yang mayoritas atau bahkan kalau kita ngomong masalah trendingnya, mungkin ini isu yang lebih banyak muncul di generasi ini. Oleh karena itu, saya mengembangkan, saya memberikan sebuah kajian teori terhadap isu yang saya lihat, bahkan saya melihat dari hasil penelitian bahwa ternyata generasi yang ada di tantangan digital ini memang bisa mengakibatkan karena mudahnya akses terhadap informasi yang saya jelaskan tadi itu, sehingga isu ini menjadi isu yang banyak muncul di generasi ini. Demikian, Silvanus Petra. Terima kasih. Iya, barangkali kali Burut memang untuk kali ini difokuskan ke situ kan, itulah keterbatasan pembahasan kita karena pembahasan-pembahasan yang lain mungkin bisa di trip-trip berikut ya. Kalau kita bahas semua ya terlalu luas, jadi mungkin itu tambahan. Ya, jadi paslah hanya satu yang disoroti Burut. Baik, terima kasih Bu Kina. Oke, baik. Terima kasih Bu Ruth. Tadi udah pertanyaan terakhir. Terima kasih Bu Ruth untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa, yang sangat menarik. Saya yakin masih banyak banget pertanyaan yang mau ditanyakan oleh teman-teman siang hari ini. Tapi waktunya, mengingat waktu, kita tidak bisa lanjut lagi. Mungkin di lain kesempatan bisa bertanya lagi.
Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri acara diseminasi siang hari ini, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah, di mana Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk sama-sama belajar siang hari ini ya Tuhan. Berkati Ibu Ruth ya Tuhan yang telah menyampaikan materi baik kami siang hari ini. Terus Tuhan pakai hamba-Mu ya Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Berkati dalam setiap tugas pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa siang hari ini membawa pokok doa kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami menyerahkan bangsa kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati bangsa ini Tuhan, berkati pemimpin kami Tuhan. Mulai dari presiden kami sampai kepada jajaran pemerintahan yang ada, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah pemimpin kami Tuhan bisa memimpin bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Terlebih khusus Tuhan untuk tanggal 14 nanti Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, biar ada kedamaian, damai sejahtera di bangsa kami, dan sehingga siapapun yang terpilih menjadi presiden kami Tuhan, itu menurut sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala pembina kami, buat Pak Niko Tuhan, beserta wakil-wakilnya. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dalam setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan terus Tuhan taruhkan visi misi yang baru pada hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan pakai mereka Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat ketua kampus kami, buat Pak Budi Tuhan, beserta Waket 1, Waket 2, Waket 3, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap kaprodi yang ada, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu dosen yang ada, Tuhan, OB security yang ada, mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus ini, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang terus menyertai dan memberkati kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Sebelum kami mengakhiri acara siang hari ini, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Ya, mari Bapak Ibu kita akan akhiri diseminasi kita siang hari ini dan kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan iman bersama dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita semua di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat kita yang sudah diberkati sama-sama katakan. Amen. Terima kasih Bu Ruth, terima kasih. Bu Ruth. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Ruth. Terima kasih Silvanus. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Ruth, terima kasih Kak Karen. Terima kasih Karen. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu.